yang berat itu kadang psikososial itu terjadi pada anak yang sakit. Sakit apa? Yang sakit itu dia sakitnya berat kayak mohon maaf gitu kan. Jadi fisiknya itu kayak gak komplit, kayak tunarungu, terus kayak buta gitu kan. Asik lagi di Terus kayak apa? Bang. Kaki pincang gitu kan, kalau abis dioperasi kayak gitu, kanker otak kayak gitu. Itu tuh yang berat tuh yang kayak gitu justru. Oh. Jadi kurangnya hubungan sosial yang baik dari orang-orang justru yang keluar itu kadang cacian, bulian gitu kan. Oh iya. Sehingga itu menyebabkan gangguan psikososial pada anak yang sedang sakit tersebut, yang seharusnya didukung, disupport. Kan kata lain yang disabilitas aja kan. Gitu. Makanya itu tuh paling berat. Apalagi ditambah lagi dengan ekonomi yang kurang untuk pengobatannya tuh kan. Itu biasanya sangat berdampak sekali terhadap kejiwaan si orang yang tadi. Ya psikososialnya itu harus diperbaiki itu kalau kayak gitu. Dan ini yang lebih parah lagi ya itu tuh lah, apalagi kalau di satu daerah nih ya, daerah yang sistem pandangan sosialnya itu harta, tau gak? Iya, stratifikasi sosial lah. Ya gitu tuh. Itu tuh biasanya sangat bahaya banget kalau kurangnya orang-orang yang yang berpendidikan mengajarkan bahwa harta itu bukan segalanya gitu. Karena itu pengaruhnya nanti kepada kejiwaan yang miskin ini sangat berdampak gitu. Akan merasa terhina. Tapi sebenarnya cara buat sadar bahwasanya gue nih lagi kena gangguan psikososial, terus kayak cara mencegah itu buat pertolongan pertama lah biar nggak berlarut, nggak sampai ke tahap depresi sama cemas, itu gimana? Oke, pertama salah satu kita merasa gangguan sosial itu ketika kita merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan orang yang ada di lingkungan kita, baik orang tua, ya, teman, guru, sahabat, orang yang tidak dikenal. Nah, tanda-tanda yang paling kerennya itu biasanya orang yang punya gangguan sosial, dia akan merasa nyaman justru berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Oh, Ngerti jadi gak? SKSD. Nah, itu tuh. Emang itu gangguan? Kadang, jadi Malah menurut gue itu skill komunikasi. tandanya ya kalau justru kalau dia tidak punya kalau dia tidak punya gangguan, seharusnya ketika dia punya skill komunikasi kayak gitu, ya seharusnya di teman pun dia bisa menerapkan itu dong. Benar. Nah, kenapa dikatakan oleh adik kayak gitu? Itu tanda-tanda untuk orang yang punya skill komunikasi bagus, tapi kok ketika bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman, kok kayak malu-malu, terus Pasif, kayak pasif. tegang, terus terus sering ngomong kayak kamu aja gitu kan, kayak takut lah, pokoknya punya rasa ketakutan, kayak tanda-tanda gak nyaman aja gitu kan. Nah, itu berarti dia sedang merasakan sesuatu tentang sosial. Itu tuh tanda-tandanya. Dan untuk mengatasi itu sih sebenarnya susah karena harus ada kemauan dari sisi orang yang merasa bahwa saya ini kayaknya sedang merasakan mengalami gangguan sosial. Tapi kan yang terkadang sulit itu dari manusia itu kadang tuh orang tuh susah sadar gitu tuh. Nah, itu gue malah menikmati arus ini gitu, kayak udah gue sedih, nanti berkepanjangan sedih dan menganggap itu hal yang wajar gitu kan. Padahal kan kalau misalkan kita mau sadar, ya itu suatu hal yang tidak wajar gitu kan. Tapi emang proses sadar itu susah gitu. Ya gimana kita mau aware, gue karena gangguan sosial nih, aduh gue kayak butuh konseling atau butuh pengobatan, ya dia jangan sadar bahwasanya itu penyakit kan. Itu ya makanya gini nih, kita sebagai contohnya teman yang melihat video ini gitu kan, menemukan teman-temannya sedikit ada aneh nih, ya melenceng dari kenormalan sosial. Mungkin bukan aneh sih, lebih kayak yang tadinya orang expert terus jadi diem, itu tuh jadi ciri-ciri gue ini orang kenapa gitu ya. Dan kalau setelah dianggapnya oleh temennya itu orang yang tersebut itu misalkan ini perlu dibenahi nih kejiwaannya, itu harus menghubungi pihak-pihak profesional ataupun lembaga-lembaga yang tentang emang menaungi atau mengurusi orang-orang yang mengalami kejanggalan dalam jiwanya gitu, kayak Yuli. Mungkin salah satunya kayak di
konselor gitu kan. Terus kalau di UIN itu ada apa namanya? Ini teman-teman kalau misalkan merasa ada kok gue aneh ya, bukan Iya. aneh sih, lebih kayak ngerasa gue takut, depresi, kayak mulai stres, Gitu apalagi ya. buat anak-anak semester atas tuh kayak kok teman-teman gue sekarang makin masing-masing ya gitu. Terus gue merasa bingung, takut, dan sampai berujung depresi itu. Di kampus kita itu punya unit Pelayanan konselor sebaya. supaya oke. Jadi teman-teman bisa datang ke sini, dan ini ruangannya juga nyaman banget. Nyaman. Terus insya Allah cerita teman-teman itu bakal di keep sama konselor. Jadi rahasia teman-teman aman di sini, nggak perlu takut ada yang ember karena ada kode etiknya sendiri. Ya, intinya tentunya kita juga di sini menyediakan konselor profesional. Artinya konselor tersebut menaati kode etik, kode kerja ya. Dan salah satu kode etik yang perlu kalian tahu bahwa dalam proses konselor itu atau proses konseling, konselor bersama konseling, ke Anda mungkin sebagai pasiennya gitu kan akan merasa aman karena diharuskan menjaga kerahasiaan itu. Kerahasiaan pasti. Tujuan kami di sini bukan mengetahui rahasia Anda, bukan. Tapi Untuk pingin membantu, membantu memfasilitasi, dan membuat Anda lebih baik ditenang. gitu. Hidup itu pasti banyak masalah. Tapi kalau gara-gara masalah itu tidak mau hidup dan membuat hidup lebih banyak masalah, ya itu pasti perlu diselesaikan. Ada yang janggal dalam diri kita. Jangan merasa bisa sendiri gak sih? Iya. Kalau kita memang Makhluk sosial kan? berikan ruang pada diri Anda untuk meminta bantuan pada orang lain. Ya memang mungkin bisa, tapi sometimes kalau misalkan itu udah berkelanjutan, alangkah baiknya konsultasikan. Khawatir karena gangguan psikososial yang berujung pada depresi, kecemasan sampai abnormal. Nice. Teman tidak baik semua. Ini untuk teman-teman yang merasa punya masalah kejiwaan dengan temannya. Teman tidak baik semua dan teman tidak jahat semua. Untuk itu, diri kita jangan menjadi seseorang dari mereka. Jadi diri kita pun kadang di orang-orang tertentu baik. Diri kita pula di orang-orang tertentu buruk. Yang salah itu kita tidak mau merubahnya. Itulah teman-teman ya. Jadi jangan lupa datang ke UPBK. Jam operasional dari hari Senin sampai dengan Jumat. Oke. Kalian Bye. bisa datang ke sini. Nanti kita kirim linknya. Oke. See you di UPBK. Salam sehat mental.